Dari Bang Turki Dian Pratama, beliau tanya, Bang maaf mau tanya, TV Sharp Grid Alexander 29 in punya saya, tombol-tombol tidak berfungsi, sensor remote juga nggak respon, tegangan normal 4,9, namun ketika ditekan power pada remote, tegangan berkurang. Apa itu normal Bang? Dan sebelum ditekan sebelum ditekan power pada remote, tegangan di kaki sensor ada 3,7 gitu. Jadi pertanyaannya, beliau ini menanyakan bahwa Sharp Alexander 29 in itu tombolnya satu nggak berfungsi ya, dua sensornya juga nggak berfungsi. Jadi ketika beliau pencet tombol remote nggak berfungsi, kemudian di tombol TV-nya atau tombol panel dia juga nggak berfungsi gitu. Jadi ada dua problem di sini. Namun sebenarnya bisa dibilang itu ada di satu masalah. Nanti kita bahas. Di sini saya mau bahas di kertas ini saja sebagai media saya mau bercerita gitu ya. Jadi sekarang kita bahas sama-sama gitu ya men. Nah, jadi pertanyaan si Abang Turki Dian Pratama adalah TV Sharp Alexander-nya dia tombolnya satu nggak berfungsi, ya kan? Yang kedua dia sensornya juga nggak respon. Nah, jadi untuk tegangan normalnya di catatannya si abang tersebut, beliau bilang berapa ya? 4,9. Jadi 4,9 volt. Namun ketika tekan tombol power pada remote, tegangan berkurang. Nah, jadi ketika ditekan, dia drop dari 4,9 entah ke 4 volt atau berapa gitu ya. Nah, jadi untuk kasus seperti ini, saya bilang itu hal yang normal atau hal yang lumrah. Karena pada dasarnya, ini saya ada contoh sensor remote. Nah, biasanya modelannya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, sebentar saya mau zoom. Oke. Nah, jadi untuk sensor remote terdiri dari 3 pin gitu ya, 3 kaki. Nah, ini sebagai gambaran 1, 2, 3. Dan saya nggak bisa kasih patokan bahwa semua pinnya itu sama sensor remote, tergantung pabrikannya. Setiap merek itu berbeda-beda. Sebagai contoh, saya menggunakan yang paling umum aja. Di sini biasanya dia itu pakainya VCC, kemudian IR out, kemudian ground. Nah, untuk pin ini kalian jangan berpatokan seperti ini ya, karena setiap pin itu berbeda-beda, tergantung dia jalur di PCB-nya itu seperti apa gitu ya. Jadi di sini saya cuma melakukan perumpamaan aja. Nah, jadi cara kerja si insinyur si infrared, sensor infrared ini, ketika di sini ada tegangan sekitar 5 volt ya. Kemudian di IR out ini seharusnya dia juga memunculkan tegangan ya. Ketika kita tes menggunakan multitester, tegangan di IR out itu sekitar di bawah sini, di bawah tegangan sumber ini. Misal di sini adalah 5 volt, berarti untuk biasanya itu dia ada di sekitar 4 volt. Nah, kira-kira aja seperti itu. Sampai mana tadi? Sampai sini 4 volt. Nah, pasti tegangan di IR out itu adalah di bawahnya tegangan sumber dan ini ground. Nah, ketika kita pencet remote di sini, titik. Nah, seperti itu. Jadi untuk normalnya dia itu berfungsi atau enggak, si tegangan ini ketika enggak ditekan remote dia harusnya stabil. Nah, ketika kita pencet remote, dia itu ngedrop ya men ya. Ketika kita pencet tombol remote, dia ngedrop. Ngedropnya berapa itu saya kurang tahu karena untung juga nggak bisa buat patokan. Intinya dia itu ngedrop pokoknya di bawah ini ya, di bawah tegangan sumber. Bisa jadi 3 volt, bisa jadi 2 volt, bisa jadi 3,5 seperti itu dan seterusnya ya. Nah,
itu untuk menentukan infrared dia bekerja atau enggak. Nah, di sini namun nggak bisa juga buat patokan ketika ini tegangannya drop, harusnya sudah bekerja. Misal kita mau pencet tombol channel pindah ke atas atau ke bawah, kadang ini memang ngedrop, tapi untuk tampilan di TV dia tetap anteng gitu ya, dia tetap nggak ada yang berubah sama sekali. Itu nggak bisa dibuat patokan di situ, karena di IR out di sini ya, itu juga dia memunculkan frekuensi. Nah, frekuensi berapa itu harus kita uji menggunakan osiloskop. Nah, karena kita adalah teknisi kampung, jadi kita bahas tentang yang secara umum aja lah gitu, nggak terlalu detail gitu ya men. Nah, bisa jadi karena remote-nya itu udah usang, bisa jadi karena dia nggak bisa mengirimkan sinyal ke sensor ini yang diperlukan oleh si IC program. IC program, saya menyebutnya seperti itu. Nah, atau IC utama gitu ya. Jadi, IR out ini tujuannya adalah ke IC program di sini. Gitu. Ya. Dan ketika kalian sudah memastikan di sini tegangannya 5 volt itu sudah oke, di sini sudah naik turun ya, dan jalur di IC program ini nggak ada masalah, kalian coba aja ganti si sensor remote ini, ganti aja, ganti. Nah gitu ya. Setelah dipastikan di sini VCC-nya normal, IR out-nya kita pencet tombol remote, dia bisa naik turun gitu ya. Dan jalur dari IR out ke sini dia bagus. Coba kalian ganti ini dulu. Nah, ganti sensornya dulu. Pakai yang kakinya itu sama. Karena nggak semua sensor, meskipun ini sama-sama bentukannya seperti ini, dia bisa aja untuk jenis pinnya ini 1 2 3 berbeda men, nggak semuanya itu sama gitu ya. Setelah dirasa 3 jalur ini dia sudah bagus, coba ganti. Kalau memang tetap nggak bisa ya, kalau memang tetap nggak bisa, dan untuk kasusnya Mas siapa tadi, Mas Diandra, itu dia juga nggak bisa ditekan tombol panel depan gitu ya, tekan tombol panel depan itu juga nggak berfungsi. Nah, kemudian saya mau bahas ini dulu, tekan tombol panel depan dia nggak bisa berfungsi. Nah, untuk tombol panel depan, outputnya dari IC program biasanya untuk di datasheetnya dia ada di apa namanya, key, namanya pin key, kemudian yang pin ground gitu ya, pin key dan ground. Nah, key ini disuplai dari IC program menuju ke tombol depan, entah ini untuk tombol power, menu, channel up, channel down, volume up, volume down, atau kadang juga ada yang AV gitu ya. Nah, Bang, untuk tegangannya berapa? Oke, untuk tegangannya IC program yang pin K ini untuk mensuplai tombol panel depan, dia berkisar sekitar pokoknya di atas 3 volt. Di atas 3 volt biasanya ya secara umum. Namun meskipun saya bilang 3 volt, kadang juga ada yang di bawahnya kayak gitu-gitu ya men ya. Untuk secara umum dia pakainya 3 volt sampai 5 volt. Nah, ini ground. Gitu ya. Teman-teman cek dulu tegangan di sini. Ada nggak untuk keynya? Misalkan ada, coba kalian sebelum ganti ini, tombol ini, kalian angkat dulu untuk soketnya. Nah, soket yang ke sini kalian ambil, kemudian konsletkan aja, pakai terserah menggunakan pinset atau menggunakan kabel gitu ya. Namun jangan disolder gitu men. Kalian shortkan aja sejenak. Posisi TV-nya nyala, teman-teman shortkan.
udah nyala nih, TV-nya udah nyala, ada gambarnya dan lain-lain. Kemudian kalian shotgun, cetit gitu ya. Dan lihat ketika kalian shotgun atau konsletkan dengan ground untuk pin key di sini, apakah di televisinya itu menunjukkan bahwa dia menuju ke mode off, TV mode off. Nah, misal ketika kalian shotgun dia menuju ke mati atau standby, yang hanya nyala untuk indikator merah aja gitu ya, itu artinya rangkaian sebelum tombol ini itu bagus untuk IC programnya, bisa kita katakan untuk bagus dari jalur ini dan lain-lain, itu bagus gitu ya. Nah, ketika posisi tadi kita shotgun dia off, kemudian kita on kan lagi menggunakan shotgun lagi, cetit gitu ya. Teman-teman shotgun aja. Nah, harusnya TV juga bisa on, karena jika kita melakukan konsleting di sini, si IC program akan membaca, oh ini adalah perintah untuk menonaktifkan, oh ini adalah perintah untuk mengaktifkan, seperti itu. Nah, ketika kalian shotgun seperti ini, dia bisa off, bisa on, bisa off, bisa on, berarti artinya ada masalah di bagian sini. Nah, di bagian key-nya atau di push button atau di switch-nya yang depan atau yang samping, switch ini itu yang bermasalah, atau bisa jadi jalurnya atau resistornya gitu. Nah, ketika kalian shotgun, apa yang terjadi ketika kita shotgun di sini? Nggak bisa off, nggak bisa on. Nah, nggak bisa off juga nggak bisa on ketika kita konsletkan berulang kali gitu. Berarti ada masalah di bagian IC program sini. Meskipun tegangan ini udah muncul, groundnya juga udah bagus, kita shotgun dia nggak bisa off, nggak bisa on, berarti bisa kita simpulkan ada masalah di bagian IC program. Nah gitu, ada masalah di sini, ada yang nggak beres nih IC programnya. Bisa jadi dulu saya pernah nemuin di TV Shop itu IC program seperti ini, dia dapat EEPROM atau berdampingan dengan EEPROM, IC EEPROM. Untuk di TV LED biasa disebut IC BIOS. Nah, jadi di sini ketika kalian udah pastikan ini gak ada bermasalah dan ini juga udah gak ada masalah, tapi dia tetap gak bisa dilakukan perintah. Misal di off kan gak bisa, di on kan gak bisa, tambah volume up, volume down gak bisa. Selanjutnya kita cek di IC programnya. Nah, teman-teman pastikan dulu IC programnya dia menggunakan IC berapa. Misal untuk ISAP biasanya 9381 atau berapa itu ya, teman-teman cari aja datasheetnya, datasheet, teman-teman cari datasheetnya. Begitu pula di TV-TV lain. Untuk TV LED biasanya IC utamanya itu bisa menggunakan TSU VM 56RUU. Nah, teman-teman cari datasheetnya juga dicari. Nah, untuk apa kita cari datasheet ini? Untuk mencari tegangan normal si IC program di sini gitu ya. Teman-teman cari datanya di IC program, tegangannya berapa sih, tegangannya berapa, dia mintanya berapa. Bisa jadi untuk di TV tabung itu biasanya dia memakainya tegangan 8 volt, ada yang 5 volt, kemudian ada yang 3 volt berapa gitu, 3,3 dan lain-lain. Dan semua tegangan ini harus dipenuhi ya, harus terpenuhi, harus menuju ke IC program gitu. Saya nggak bisa jelaskan secara detail karena setiap TV itu punya datasheet yang berbeda-beda, punya jenis IC yang berbeda-beda juga gitu.
Ketika ini semua sudah tercapai, tegangannya udah bagus untuk menuju ke IC program, ya teman-teman cek saja atau langsung menuju ke IC sini, IC EEPROM atau IC BIOS. Nah, teman-teman cek dulu untuk tegangan yang diperlukan di sini, apakah ini naik atau turun, ataukah ini ngedrop atau gimana gitu ya. Untuk tegangan IC EEPROM biasanya sekitar 3 volt gitu ya, 3 volt, bisa aja yang 5 volt, kalian pastikan aja. Nah, ketika tegangan di sini sudah tercapai semua, ini sudah tercapai, tapi dia masih tetap gak berfungsi untuk tombol panelnya, untuk remote-nya dia masih gak berfungsi. Langkah selanjutnya, teman-teman ganti aja IC ini, IC EEPROM ya, ganti entah yang baru atau dari copotan dari mesin lain dengan yang sama, pokoknya intinya yang sama, dengan data yang sama. Atau bisa jadi kalian kalau punya file BIOS atau file EEPROM atau EEPROM, nah kalian ganti aja IC ini dulu, kemudian kasih flash ini gitu ya. Kalian ambilkan dari copotan bisa, atau kalian ganti IC ini kemudian kalian isi menggunakan file BIOS dengan data yang sama untuk diperlukan di IC ini. Nah, ketika ini tercapai dan ini juga sudah dilakukan, dan IC ini sudah dilakukan penggantian, infrared ini sudah, sensor infrared sudah dilakukan penggantian. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa ada masalah di IC program. Ya, IC program ini bermasalah gitu. Nah, sepertinya sudah saya jelaskan ya secara umum. Jadi secara umumnya seperti ini untuk rangkaian kerjanya dan troubleshootingnya gitu. Nah, mungkin sebagian dari kalian bertanya, Bang, misalkan di sini saya sudah cari datasheetnya, tetapi tegangan ini enggak, ada salah satu yang enggak muncul, misal di 3 voltnya dia enggak muncul, Bang. Nah, tinggal teman-teman cari aja sebelum jalur di IC program ini. Nah, kalian sabar, teliti dulu tegangannya, dia kemana, kalian cari sampai ketemu ya, sampai ketemu dia sumbernya dari apa gitu. Karena kalau saya menjelaskan ini di IC ini yang bermasalah, ini bermasalah, itu tidak bisa, karena tiap TV itu berbeda-beda gitu ya men ya. Nah, untuk yang pernah saya alamin adalah semua ini sudah tercapai, infrared sudah saya ganti, di sini saya pastikan normal, IC program sudah saya pastikan normal dengan cara saya shortkan ini ya. Kemudian saya cek langsung ke IC EEPROM. Itu yang pernah saya alami di IC EEPROM ini atau IC BIOS. Saya melakukan penggantian di IC ini dan hasilnya dia berhasil gitu. Nah, kenapa bisa sampai di IC BIOS? Karena untuk yang diperlukan, frekuensi yang diminta si televisi ini ya, yang diminta sama televisi ini yang keluar dari sensor IR ini itu sekian. Nah, secara gambarannya misalkan dia mintanya di sekitar 7 kHz gitulah. Ini sebagai perumpamaan saja. Dan di IC ini dia sudah korup, alias datanya sudah error. Jadi bisa jadi ini data yang ini hilang menjadi 0 kHz. Nah, yang terjadi apa? Dia nggak bisa kita atur menggunakan remote gitu ya. Sampai sini semoga bisa dimengerti untuk teman-teman.
Oke, sepertinya itu dulu untuk pembahasan kali ini. Takutnya videonya lebih panjang. Dan misalkan kalian masih bingung, ada yang perlu ditanyakan lagi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga saja saya bisa membantu teman-teman untuk belajar bareng di sini. Oke, bye-bye.